Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5716. Leonardo Zambrano berpikir sejenak, lalu berkata, "Bawahanku mengerti. Selain itu, di balik insiden ini, sebagian besar aula umur panjang memicu api. Selain itu, 3 kuil Buddha utama di Sekte Bumi juga sulit untuk bertahan hidup sendirian. Air ini terlalu dalam." Harvey York berdiri dan menepuk pundak Leonardo Zambrano. "Kamu beruntung. Aku kebetulan ada di sini. Kalau tidak, bukan hanya kamu, tetapi bahkan keluarga Zambrano di belakangmu mungkin hancur berkeping-keping." Leonardo Zambrano berkeringat dingin, dan hanya bangun setelah beberapa saat, dan berkata, "Saya akan berhenti dari pekerjaan ini sekarang." "Siapa yang menyuruhmu berhenti dari pekerjaan ini?" Harvey York tersenyum. "Jika Anda berhenti dari pekerjaan ini, siapa yang akan menjadi pendukung saya di luar tembok besar?" "Aku tidak bisa begitu saja mengeluarkan kata-kata, kepala instruktur, dari mulutku, kan? Dengarkan aku. Tidak masalah jika kamu pilek atau sakit perut. Singkatnya, cari alasan, maling ngering. Adapun keamanan upacara perlombaan Buddha di kuil puncak awan. Satu lagi dari kalian tidak banyak, dan satu kurang dari kalian tidak lebih. Ketika saatnya tiba, kita hanya akan menonton drama bersama." Setelah mengatakan ini, Harvey York mengubah kata-katanya. "Oke, mari kita bicara tentang urusan hari ini. Jika aku hanya seorang siswa biasa, aku tidak bisa keluar dari gedung hitam kecil kantor polisi ini sekarang, kan? Bagaimana kamu akan meminta penjelasan untukku?" Leonardo Zambrano berjalan di seberang Harvey York, dan beberapa saat kemudian mengerutkan kening. "Kepala instruktur, jika Anda tidak mengungkapkan identitas Anda, saya khawatir itu bukan ide yang baik. Orang-orang dari kantor polisi, dari Simena Asgari hingga Loyang, jika saya mengatakan sepatah kata pun, mereka akan berlutut di tanah dan meminta maaf kepada Anda. Tapi masalahnya, orang di baliknya adalah gunung yang tidak bisa aku pindahkan sekarang. Bahkan keluarga Zambrano tidak bisa bergerak." Putra Buddha, murid langsung Raja Kong Buddha di kuil puncak awan. Hubungan antara keduanya bahkan lebih baik daripada ayah dan anak biasa. Harvey York tersenyum dan berkata, "Berapa banyak tangan dan ekor yang kita miliki dalam hal ini?" "Tidak. Tidak sama sekali." Leonardo Zambrano mengerutkan kening. "Saya sudah memeriksa penyebab insiden ini dalam perjalanan ke sini. Seseorang dari keluarga Romero melaporkan bahwa kamu dicurigai sebagai dalang insiden pilnoding yang telah berkecamuk di luar tembok besar baru-baru ini. Dan juga memberikan beberapa bukti. Misalnya, dengan identitasmu saat ini sebagai pelatih kepala. Bagaimana mungkin ada 10 miliar atau sesuatu? Selain itu, ada orang yang telah menemukan bahan baku dan mesin untuk membuat pil pusing di tempat tinggal Anda saat ini. Buktinya tampak menonjol dan tidak masuk akal. Tapi laporan dari keluarga Romero memiliki bukti nyata. Jadi kantor polisi harus menganggapnya serius." Harvey York tersenyum dan berkata, "Menarik. Keluarga Romero benar-benar dapat memberikan bukti yang cukup. Dan itu adalah bukti yang sangat kuat. Bahkan jika kamu ingin membebaskanku sekarang, itu agak sulit, kan?" Leonardo Zambrano berkeringat di dahinya, dan kemudian perlahan berkata, "Ini sangat sulit. Tapi tolong beri saya 3 hari dari pelatih kepala. Aku pasti akan menemukan kebenaran di balik masalah ini. Tidak butuh 3 hari. Hanya hari ini." Harvey York berbicara dengan ringan. "Di mana tempat paling sering untuk pilnoding?"
Beri aku alamatnya. Aku akan berjalan-jalan sendiri. Karena seseorang ingin memberiku kejutan besar dengan pil mengangguk. Kalau begitu aku tidak keberatan. Dan aku akan mengirim kejutan besar kembali. Keluarga Romero. Orang terkaya di luar tembok besar. Menarik. Bab 5717. Di bawah kaget Sarah Asghari, Leon Romero, dan lainnya. Harvey York keluar dari kantor polisi dengan ceroboh. Dengan Leonardo Zambrano yang mengawalnya sepanjang jalan. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tetapi ketika Harvey York berjalan keluar dari gerbang kantor polisi, dia melihat bahwa Oliver Texta dan rombongannya sudah berlutut di lumpur di tanah di luar gerbang. Ximena Asghari berjuang dan ingin berlutut. Tetapi harga diri keluarga Asghari memungkinkan dia untuk mempertahankan martabat terakhirnya. Namun, Harvey York mengabaikannya. Lagi pula, apapun yang terjadi, dia tidak bisa bertindak terlalu jauh di depan Emmanuel Asghari. Ketika dia naik Land Cruiser Leonardo Zambrano, dia hanya tersenyum pada Evangeline Floyd, dan kemudian mobil itu langsung berangkat. Apa yang terjadi di sini? Mengapa bocah kecil bernama York ini tiba-tiba dibawa pergi oleh Direktur Zambrano? Dia memiliki latar belakang seperti itu. Kenapa aku tidak tahu? Emily Miller gemetar karena marah saat ini. Dia datang ke sini hari ini dengan arogan. Hanya untuk menginjak kodok ini yang ingin makan daging angsa di telapak kakinya. Hasil dari itu, apa ini semua tentangnya? Emmanuel Asghari sedikit senang. Sebaliknya, Sarah Asghari tampak arogan dan menghina. Dan berkata, tapi, apakah Anda lupa bahwa Harvey York telah memakan makanan lembut wanita tua itu? 4 suku besar di luar tembok besar memiliki semangat yang sama. Keluarga Monroy memanggil Direktur Zambrano. Dan Direktur Zambrano pasti akan datang menemui orang secara langsung. Ketika Leon Romero mendengar kata-kata itu, hatinya yang menggantung menjadi lega. Dan kemudian dia tersenyum sedikit. Kejahatannya sangat serius. Bahkan keluarga Monroy sulit untuk mempertahankannya. Kan? Kecuali, itu bukan keluarga Monroy. Pada saat ini, Ximena Asghari yang berkeringat dingin berbicara perlahan, itu dia. Dia sendiri yang menelepon Direktur Zambrano. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Direktur Zambrano ada di sini. Apa? Mendengar ini, semua penonton terkejut. Wajah Sarah Asghari penuh dengan ekspresi tercengang ke arah yang dituju oleh Land Cruiser itu. Keajaiban macam apa yang dimiliki Harvey York ini? Sebuah panggilan telepon dapat membuat Direktur Zambrano datang ke sini dengan tergesa-gesa. Memikirkan hal ini, Sarah Asghari melirik ayahnya dan berkata, "Ayah, Harvey York, apa identitasmu?" Emmanuel Asghari tersenyum pahit dan berkata, "Saya tidak terlalu tahu. Saudara saya pernah mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga besar tertentu. Namun, dia hanyalah putra keluarga yang ditinggalkan. Bagaimana saya tahu bahwa putranya bisa begitu baik? Mungkinkah itu benar-benar keluarga York di luar tembok besar?" Orang-orang yang hadir saling memandang dengan cemas. Di luar tembok besar, York yang bermarga begitu energik. Hanya keluarga York yang rendah hati yang legendaris di luar tembok besar. Keluarga ini konon merupakan cabang dari keluarga purba di selatan negara H. Mereka punya uang dan energi. Selama bertahun-tahun di luar tembok besar, tidak peduli bagaimana klan serigala dan 4 suku besar terjadi, keluarga York mereka di luar tembok besar bisa berdiri diam. Bahkan 3 biara besar Buddhisme dan Sekte Bumi harus memberi keluarga York di luar tembok besar sedikit mie tipis. Jika Harvey York benar-benar dari keluarga York di luar tembok besar, sepertinya masuk akal. Hanya saja, apakah ini benar-benar mungkin? Di sisi lain, Emily Miller tampak aneh. Dan setelah beberapa saat, Ai tiba-tiba berkata,
Sarah Asghari, bukankah kamu dan Harvey York adalah teman sekelas dan teman baik? Atau, Anda bertanya, apakah dia dari keluarga York di luar tembok besar? Jika ya, kamu tidak bisa menerima kesempatan untuk mengejarmu. Mendengar kata-kata tak tahu malu Emily Miller, tidak hanya Leon Romero, tetapi juga wajah Ximena Asghari dan Sarah Asghari langsung malu dan jelek. Bab 5718. Tepat ketika Emily Miller dan yang lainnya menebak identitas Harvey York, Harvey York telah tiba di pintu masuk sebuah kota kecil di pinggiran tembok besar. Kota ini bernama Dark Knight Town, yang artinya kota yang hanya muncul pada malam hari. Dan kota kecil ini selalu berada di persimpangan negara Ha dan kerajaan Mao, dan terletak di daerah yang kontroversial. Apakah negara Ha atau Mao yang ingin mengirim pasukan untuk menenangkan tempat ini? Mereka perlu berpikir dua kali. Jadi dalam jangka panjang, tempat ini telah menjadi tempat berkumpulnya semua penjahat, dan juga tempat semua tiran mengejar kegembiraan. Menurut Leonardo Zambrano, selama Anda memiliki cukup uang, Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan di tempat ini. Entah itu kecerdasan, senjata api, orang, atau sesuatu di luar kognisi. Menurut informasi yang diselidiki oleh Leonardo Zambrano, sumbernya dari Pilnot yang telah merajalela di istana hiburan bawah tanah utama di luar tembok besar baru-baru ini ada di sini. Ini juga alasan mengapa kantor polisi di luar tembok besar belum bisa menyelesaikan kasus begitu lama. Lagi pula, detektif biasa, apalagi menyelidiki kasus ketika mereka memasuki tempat ini, dapat menyelamatkan hidup mereka. Leonardo Zambrano juga memberitahu Harvey York bahwa di balik layar tempat ini, tampaknya ada jejak operasi klan serigala di luar tembok besar. Hanya saja itu semua rumor, tanpa bukti sedikit pun. Namun, dalam bukti yang diberikan oleh keluarga Romero sebelumnya, terdapat rangkaian bukti yang jelas yang membuktikan bahwa Harvey York berasal dari Dark Knight Town. Sederhananya, Harvey York ingin membuktikan bahwa dia dijebak, dan cara terbaik adalah menemukan tangan hitam di balik kota malam yang gelap. Setelah memasuki kota malam gelap, Harvey York tidak terburu-buru. Tetapi setelah berjalan-jalan sebentar, dia berjalan ke klub malam gelap di pusat kota. Tempat ini adalah inti dari Dark Knight Town, dengan lampu-lampu terang dan orang-orang yang datang dan pergi. Banyak pria dan wanita yang tampak tercekik, beberapa dengan budak perempuan, beberapa dengan wajah putih kecil. Semua berkumpul di depan meja Las Vegas dan berjudi dengan penuh semangat. Sederhananya, ini adalah gua penjual emas di Dark Knight Town. Di tempat ini, Anda dapat menemukan semua kebahagiaan di dunia. Retakan, ketika Harvey York masuk ke klub malam yang gelap, seorang wanita dengan kostum bunny girl menarik pengaman senjata api dan menempelkannya langsung di dahinya. Pria kecil. Itu terlihat sangat tatap muka. Peri seperti apa kamu? Kau tidak peduli aku ini peri yang mana. Harvey York tampak kedinginan dan membuang koper di tangan kirinya. Aku di sini untuk bersenang-senang. Gadis kelinci itu tertegun sejenak. Membuka kopernya tanpa sadar. Meletakkan senjatanya pada saat berikutnya, dan bersandar di samping Harvey York dengan hati-hati, pria kecil yang tampan. Kamu mengatakannya sebelumnya. Saya katakan sebelumnya. Orang tidak akan mengeluarkan senjata api. Berapa banyak chip yang ingin kamu ganti? Semua. Harvey York tersenyum. Di dalam kopernya ada 1 juta meter emas, yang dapat ditukar dengan hampir 10 juta koin musim panas yang besar menurut rasionya. Segera, setumpuk keripik dikirimkan kepadanya. Harvey York tidak sopan. Dia mengambil 2 potong dan memasukkannya ke dalam garis karir gadis kelinci itu. Tindakan ini langsung membuat Bunny Girl tertawa. Dan itu juga membuat mata dingin yang ada sejak Harvey York memasuki clubhouse langsung teralihkan.
Lagi pula, seseorang yang tahu cara bermain. Tidak peduli seberapa kecil wajah putih yang mereka miliki. Jelas bukan orang biasa. Juga bukan orang bodoh. Dalam hal ini, setiap orang adalah orangnya sendiri. Dan orang-orang di klub malam gelap tidak akan peduli dari mana Anda berasal. Pria kecil yang tampan. Apa yang akan kamu lakukan malam ini? Gadis kelinci membuka mulutnya dengan hati-hati. Harvey York tampak seperti saudara babi. Mengangkat dagunya dan berkata, "Bisakah aku pergi ke toilet untuk bermain denganmu dulu? Lalu kita keluar untuk bermain." Bab 5719. Gadis kelinci itu tersenyum dan berkata, "Pria kecil yang tampan. Kakak, aku sangat mahal. Aku khawatir itu tidak cukup untuk uangmu." Harvey York mengulurkan tangan kanannya dan menepuk pantat bundar gadis kelinci itu sebelum tersenyum. "Cukup bermain. Kamu harus bermain denganku perlahan malam ini." Sambil berbicara, Harvey York berjalan langsung ke meja di tengah aula clubhouse, dan langsung menjatuhkan setumpuk keripik di atas meja. "Ukuran bermain normal. Aku sangat besar. Aku harus dihancurkan." Awalnya, meja permainan ini dikelilingi oleh beberapa pria kuat yang berbau mesiu. Semuanya menggendong gadis-gadis yang lembut. Melihat bahwa Harvey York seperti wajah putih kecil, dia penuh dengan penghinaan. Tetapi melihat Harvey York melempar jutaan chip, mereka tiba-tiba menarik napas. 1 juta tidak banyak, tapi jelas tidak banyak. Bagaimanapun, orang-orang yang hadir pada dasarnya adalah orang-orang yang mencari kehidupan di ujung pisau. Wajar untuk memahami bahwa orang seperti ini yang memperlakukan uang seperti selembar kertas adalah generasi kedua yang kaya, atau orang yang kejam yang tidak menganggap serius uang dan kehidupan. Tidak peduli orang macam apa. Tidak ada untungnya menyinggung tanpa alasan. Melihat Harvey York begitu kaya dan berkuasa, gadis kelinci itu bahkan meletakkan seluruh tubuhnya di Harvey York. Meski Harvey York merasa menjijikan di hatinya, namun pertunjukan itu dilakukan. Pada saat ini, dia juga memegang pinggang ramping gadis kelinci dengan punggung tangannya. Menatap dealer dengan riasan halus di sisi yang berlawanan, dan berkata, "Apakah masih buka? Adik kita Pearl baru saja datang ke tempat acara hari ini untuk menjadi gadis kelinci, dan dia belum diperkosa. Kamu bermain dengannya. Jadi kamu tidak takut kamu tidak akan bisa menang dalam beberapa saat?" Dealer di seberangnya memandang Harvey York dengan seringai. Dan ada rasa ejekan dalam kata-katanya. Lagi pula, di bidang semacam ini, yang paling penting adalah keberuntungan. Pertama kali saya datang, saya membawa pendamping wanita yang belum pernah diantar oleh siapapun. Tapi itu sangat sial. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin kehilangan pakaian dalam Anda. Harvey York tertawa dan berkata, "Ribuan emas mudah didapat, tetapi wanita cantik sulit ditemukan. Terlebih lagi, aku selalu beruntung." Ya, croupier betina tersenyum sedikit, lalu bertepuk tangan dan berkata, "Buka besar, buka kecil, beli dan pergi." Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, dia menjentikkan tangan kirinya dan mengangkat mangkuk itu secara langsung. Dadu terbuka. 1, 2, 2, 5. Kecil. Jutaan chip Harvey York segera habis. "Sepertinya keberuntunganmu benar-benar tidak bagus." Dealer membuka mulutnya sambil tersenyum. Harvey York melemparkan chip di tangannya dan berkata, "Saudara dealer ini, saya tahu permainan yang tidak akan pernah kalah di lapangan. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Metode ini disebut pembunuhan naga." Mendengar 3 kata membunuh naga, pedagang itu terkikik dan berkata, "Anda benar-benar tahu pembunuhan naga. Namun, jika Anda ingin membunuh naga bersama kami, berapa banyak kekayaan yang Anda miliki?"
Apa yang disebut teknik pembunuhan naga adalah pepatah di lapangan. Misalnya, Anda bertaruh 1 juta di game pertama. Dan jika Anda kalah, Anda akan bertaruh 2 juta atas dasar ini di game kedua. Dalam hal ini, selama Anda bisa menang, Anda tidak hanya akan mendapatkan uang Anda kembali, tetapi juga 1 juta lagi bisa dimenangkan. Dan seterusnya, masuk akal bahwa selama Anda memiliki cukup dana, Anda akan tak terkalahkan di lapangan dengan menggunakan apa yang disebut teknik membunuh naga. Tentu saja, tidak ada satupun dari 1.000 di bidang Hesi. Tapi begitu seseorang menghasilkan 1.000, apa yang disebut teknik menebas naga ini tidak ada artinya. Bab 5720. Harvey York mengangkat bahu dan berkata, "Aku tidak kaya, tapi masih mudah untuk membunuh naga besar di sini." Saat berbicara, Harvey York mengeluarkan 2 juta chip dan membuangnya. "Ayo, aku masih akan menahan." Dealer itu menatap Harvey York dalam-dalam. Dan setelah gemetar beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Beli dan pergi. Beli dan pergi." Dan Harvey York ingin membunuh naga. Dan ketika dia mendengar berita itu, banyak tamu berkumpul. Lagi pula, tidak banyak orang di lapangan yang tahu cara membunuh naga. Dan tetap berhasil. Masih banyak orang yang mengikuti Harvey York dan mendesaknya. Bagaimanapun, Harvey York tampak seperti pahlawan. Mengikutinya, dia mungkin bisa menghasilkan uang. Mangkuk penutup dibuka. Dealer terkikik. 112. Kecil. Itu tidak bisa lebih kecil. Harvey York 2 juta hilang lagi. Beberapa orang yang mengikuti untuk membeli juga memandang Harvey York dengan jijik saat ini. Dan merasa bahwa keberuntungan orang ini tidak baik. Seorang pria yang tampak agak lembut berkata dengan penuh arti, "Anak muda, saya pikir ini adalah pertama kalinya Anda datang ke tempat seperti ini. Memilih naga tidak mudah untuk dibunuh. Bahkan jika kamu berhasil pada akhirnya, kamu hanya akan memenangkan 1 juta. Jika kamu kalah, kamu akan kehilangan segalanya. Jadi saya sarankan Anda berhenti di sini." Bukannya dia benar-benar baik dan ingin membujuk Harvey York. Tapi dia sedang memikirkan apakah harus menunggu Harvey York pergi, membunuhnya, dan menghasilkan banyak uang. Karena perilaku Harvey York yang terlihat seperti anak kulit putih adalah kue yang manis di mata orang-orang ini. Sekarang Harvey York kehilangan uang di sini. Di mata orang-orang ini, kehilangan uang mereka sendiri. Ini menyayat hati. Mendengar kata-kata pria itu, para tamu lainnya pun menunjukkan senyum jenaka. Di Dark Knight Town, membunuh orang dan mencuri barang adalah hal yang jarang dan biasa. Tidak peduli apa latar belakang atau identitas yang dimiliki pemuda ini. Sejak dia menjadi ditargetkan, dia mungkin tidak bisa pergi. "Tuan, Anda benar. Saya sudah kehilangan 3 juta. Dan saya akan bertaruh 3 juta lagi dalam game ini. Bahkan jika saya menang, itu hanya pengembalian. Jika Anda ingin bermain, Anda harus bermain lebih besar." Setelah mengatakan ini, di bawah tatapan semua orang yang terpana, Harvey York melemparkan semua chip yang tersisa di tangannya langsung ke posisi 31. "Untuk membunuh seekor naga, kamu harus membunuh seekor naga. 7 juta. Tekan macan tutul. Jika saya bisa mengalahkannya, saya tidak hanya bisa mendapatkan uang saya kembali, tetapi peluang 100 kali lipat akan membuat saya mendapat untung bersih 700 juta. Seperti kata pepatah, bidang itu takut pada pemula. Yang satu lahir, yang kedua dimasak, dan yang ketiga kaya. Sepertinya aku ditakdirkan untuk menghasilkan banyak uang malam ini." Mendengar kata-kata penuh kemenangan Harvey York, ekspresi orang-orang yang hadir menjadi lebih ceria. Masih ingin mengalahkan macan tutul. Masih pengembalian. Menghasilkan uang besar. Jangankan seorang pemula.
Bahkan jika dewa kekayaan datang, dia tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu. Kan? Game ketiga akan segera dimulai. Semuanya bergegas dan bertaruh. Dealer mengocok dadu, lalu menutupi Gaiwan dengan tangan kirinya dan membuka mulutnya sambil tersenyum. Melihat sikapnya, banyak orang mengikutinya. Dan gerakan di sini juga menarik banyak orang. Mereka yang bermain di meja lain semua membungkuk pada saat ini. Ingin melihat apakah pemula ini bisa mengalahkan macan tutul. Gadis kelinci Pearl di samping Harvey York. Senyum di wajahnya agak kaku saat ini. Bermain begitu besar. Orang ini benar-benar kejam. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.